Pasangan muda bernama Rauf dan Feni yang menduga bayinya tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mengadukan hal yang menimpa mereka ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasangan asal Cikarang Selatan itu mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu telah tertukar dengan bayi lain. Dugaan itu muncul ketika pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya kepada sang ibu. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayinya tanpa dijelaskan kelengkapan anggota tubuh dan jenis kelaminnya. Selain itu, bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tahi lalat, sedangkan pada wajah bayi yang diduga tertukar terdapat tahi lalat. Ironisnya, bayi yang diduga tertukar tersebut justru dikabarkan pihak rumah sakit telah meninggal dan kini telah dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf serta istri saya Feni. Dengan ini ingin membuat klarifikasi terkait video yang sebelumnya setelah saya buat, bahwa hari ini tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan mediasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yang dimana saya dan istri akan difasilitasi untuk melakukan tes DNA dan biaya Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya mohon maaf atas kenyamanan yang telah ditimbulkan. Video ini saya buat tanpa ada paksaan dari manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jack Pradono, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Alhamdulillah pada hari ini telah terjadi pertemuan kesepakatan dalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak rumah sakit telah mendatangi Rauf ke tempat kerjanya untuk menempuh jalan kekeluargaan dan bersedia mengawal pemeriksaan dugaan bayi tertukar, termasuk menanggung biaya tes DNA. Ya, kronologinya seperti ini. Pada tanggal 15 September saya mendapatkan rujukan dari klinik tempat saya bekerja, tempat saya kontrol. Lalu saya dibuatin rujukan dari dokter SPOW-nya untuk ke rumah sakit Islam Cempaka Putih. Lalu saya di sana dilakukan tindakan kayak administrasi seperti itu. Iya, normal. Terus ya, setelah mengurus administrasi, saya meminta dokternya untuk berupaya untuk melakukan induksi induksi buat lahir normal. Tapi teman dokternya nggak diizinkan dan dilakukan operasi pada tanggal 16 September 2024. Dan di operasi tanggal 16 itu Pak, jam 8:09. tahu tertukarnya itu gimana Pak? Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu Pak. Setelah bayi dibawa keluar, saya langsung ngajanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengannya lengkap ini. Nggak dikasih lihat Pak. Oh, itu ditutup semua Pak, gitu kelaminnya? Bedung ngepul. Di selamin pun nggak dikasih tahu. Oh, dari tumbuh badannya nggak dikasih tahu semua? Nggak dikasih tahu. Oh. Untuk anak sendiri perempuan? Saya tidak tahu Pak, soalnya saya baca melihat dari laki-laki perempuannya itu kan dari keterangan lahirnya Pak. Saya nggak dikasih tahu anak saya laki-laki perempuan. Nah, untuk hari ini apa nih Pak? Ini kedatangan hari ini Pak? Saya hari ini ada pengaduan, ada undangan dari KPAI untuk ke kantor gitu. Apa harapannya Pak dari KPAI? Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Untuk dari rumah sakit udah ada tanggapan Pak terkait hal ini? Datang untuk mediasi tanggal 9 ke perusahaan saya dan meminta dibuatin dokumen buat ini Pak, buat perjanjian keluargaan secara keluargaan. Lalu saya
di situ merasa tertekan Pak, karena itu yang minta atasan saya sendiri Pak yang membuat surat itu. Jadi pihak dari rumah sakit ingin membiayai fasilitas dari DNA Pak. Oh, penegasannya perjanjiannya itu apa aja nih Pak? Dari rumah sakitnya tanggapannya? Apa aja isinya? 2 apa 1 aja gitu? Isinya kalau rumah sakit ingin melakukan biaya untuk DNA, saya harus menghapus posting yang viral itu Pak, foto video bayi yang saya upload viral. Udah ada tanggal untuk DNA? Lalu administrasi Pak tanggal 13 bulan ini Desember. Oh, itu tes DNA-nya di rumah sakit Islam apa di rumah sakit mana? Kami dipinta untuk ini Pak, untuk memilih sendiri rumah sakitnya Pak. Anak keberapa Bu ini Bu? Anak pertama Pak. Anak pertama. Ini gimana Bu rasanya Bu? Ya sedih Pak, sedih banget, korban gitu ya. Setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngeliat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Dia dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak? Apa Enggak. menyusui gitu? Nggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Waktu itu aja ada perawat atau bidan gitu ya yang suka nyatet itu ya Pak. Apa namanya, dia nanya berat badan ke saya, berat badan anaknya berapa, tapi kata saya nggak tahu. Terus emang bunda ibunya nggak dikasih lihat? Saya nggak saya kasih lihat. Terus kata susternya apa jawabannya? Yang katanya cowok itu langsung keluar gitu Pak. Oh, nggak ada tanggapan apa-apa. Bu sedih nggak Bu? Ini buah hati Ibu. Ini yang Anak pertama ini Bu. Ya harapannya pengen anak saya kembali, pengen anak saya kembali pelukan saya, walaupun ada sama orang tolong kembalikan. Awalnya Rauf bersedia menempuh jalur tersebut, namun kini dirinya dan sang istri tetap ingin mencari keadilan dengan alasan merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempat kerjanya. Keduanya berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi. Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait kasus identifikasi bayi Nyonya F di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, saya Dr. Jack Pradono, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, menyampaikan bahwa kami telah bertemu dengan orang tua bayi dan telah menyampaikan rasa simpati kami dan menawarkan dukungan agar keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan dengan baik. Orang tua bayi juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami dan orang tua bayi telah bersepakat untuk melakukan tes DNA atas biaya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di laboratorium yang dipilih oleh orang tua bayi. Rencana tes DNA akan segera dilakukan dalam minggu ini. Kami mengajak semua pihak untuk bersabar dan menghindari polemik hingga hasil tes DNA ini keluar untuk menjaga privasi keluarga. Sebagai lembaga layanan kesehatan, kami terikat dengan standar mutu dan aturan yang ketat yang harus kami taati demi memberikan layanan terbaik kepada pasien. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih telah beroperasi sejak tahun 1971 dan terus berkomitmen menjadi rumah sakit yang mengutamakan standar kualitas tinggi dalam menjalankan layanan kesehatan. Terima kasih.